Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Resti Asbilailila. Oke teman-teman, kali ini Resti akan membahas sebuah materi ataupun sebuah ulasan di mana alat permainan edukatif ini untuk kecerdasan majmuk. Nah, di sini teman-teman yang akan Resti bahas itu atau Resti ulas itu yang pertama tentang pengertiannya. Kecerdasan majmuk itu apa sih? Nah, lalu bentuk ataupun ciri-ciri kecerdasan majmuk itu kayak apa, seperti apa. Lalu yang ketiga itu contoh alat APE yang bisa mengembangkan kecerdasan majmuk ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu tentang pengertian. Teman-teman harus tahu kecerdasan itu tidak hanya seputar matematika atau logika saja. Nah, di sini ada pendapat Howard Gardner. Nah, beliau itu berpendapat bahwa kecerdasan yang terdapat di diri seseorang itu tidak hanya kecerdasan seperti matematika atau logika saja, tetapi ada 8 kecerdasan. Nah, kecerdasan itu bisa dikata lainkan seperti seperti multiplan intelligence. Nah, jadi menurut beliau itu kecerdasan itu ada 8. Nah, yang pertama kita masuk pada bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk kecerdasan yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik. Nah, di sini kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang, seperti misalkan ketika seseorang berargumentasi ataupun berdebat, lalu membaca, menulis, lalu berpidato. Nah, seperti itu. Jadi kepekaan seseorang yang berhubungan dengan bahasa ya, seperti itu. Nah, itu bentuk yang pertama dalam kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan yang kedua yaitu matematika atau logis. Nah, ini yang umum sekali ya. Yang umum sekali ketika seseorang, wah anak itu cerdas, berarti anak itu pandai berhitungnya, pandai memecahkan masalahnya. Nah, itu yang umumnya. Tetapi di sini kan ada 8 kecerdasan yang bermacam-macam dimiliki oleh seseorang. Nah, yang kedua itu kecerdasan matematik atau logika atau logis. Nah, di sini kecerdasan ini lebih berhubungan dengan angka dan logika. Nah, kenapa angka dan logika? Karena memang orang ada yang berhitungnya, ada yang cepat, lalu ada yang lambat. Ketika ada orang yang cepat menyelesaikan masalah, nah itu kan termasuk kepada kecerdasan seseorang. Nah, yang ketiga yaitu kecerdasan visual atau spesial. Nah, di sini kecerdasan di sini lebih berhubungan dengan seperti gambar, ruangan ataupun bentuk ya. Nah, di sini ketika misalkan seseorang ini memiliki kecerdasan visual atau spesial, ini orang tersebut termasuk ke dalam seperti arsitek gitu ya. Mereka memiliki kecerdasan yang dimana bisa mengakuratkan sebuah bangunan ataupun misalkan seniman yang membuat patung. Seperti itu ya, ini kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang keempat yaitu kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal di sini sudah banyak ya yang meminati musik-musik, tetapi ada seseorang yang memang sangat lebih inti gitu pada kecerdasan musikalnya. Jadi khusus di bidangnya. Nah, di sini jadi ada seseorang yang memang orang tersebut itu mengenali ritmi
ataupun nada. Kadang kan ada orang yang nyanyi tapi mereka tidak mengetahui ritmik itu atau ritme itu ataupun nada tersebut. Nah, di sini ada seseorang yang memang memiliki kecerdasan di bagian tersebut. Nah, di situ dinamakan kecerdasan musikal. Nah, yaitu yang kelima, yaitu kecerdasan kinestetis. Nah, di sini bagaimana kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan bagaimana cara mengolah dirinya. Seperti misalkan ada seseorang yang memang dia itu lebih menggeluti atau lebih berpotensi di bidang menari, seperti menari, lalu berlari, bermain bola. Nah, di sini jadi ketika ada seseorang yang memiliki kecerdasan di bagian itu, di potensinya di bagian itu, nah itu dinamakan kecerdasan kinestetis. Jadi mereka itu dapat mengelola tubuh mereka untuk misalkan untuk menari, berarti mereka itu mengelola tubuh mereka untuk kelenturan tubuh mereka. Nah, untuk untuk menari ya, untuk menari agar menarinya itu lebih indah atau lebih dimengerti maknanya oleh para penonton. Seperti itu misalkan ya. Lalu yang keenam, kecerdasan yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Nah, di mana kecerdasan interpersonal ini yaitu kecerdasan yang berhubungan ketika seseorang memiliki kemampuan di bidang seperti berkomunikasi dengan orang lain, lalu bekerja sama dengan orang lain. Nah, di sini itu secara verbal maupun non verbal. Contohnya misalkan kemampuan seseorang ketika bergaul dengan sesama temannya atau kepada gurunya bagaimana, bergaul kepada teman bagaimana gitu. Jadi ada yang dinamakan seperti etika misalkan ya. Nah, lalu selanjutnya kecerdasan yang ketujuh yaitu intrapersonal. Tadi kan interpersonal. Nah, sekarang intrapersonal. Nah, di sini kecerdasan intrapersonal itu yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh diri sendiri. Semua orang pasti memilikinya, yaitu kecerdasan yang mampu mengontrol dirinya sendiri seperti emosi. Nah, seperti ketika seseorang itu mengetahui kelemahannya itu di mana, lalu kelebihannya itu di mana. Nah, di sini ada kecerdasan seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Nah, ini dinamakan kecerdasan intrapersonal. Jadi, kecerdasan memahami dirinya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kecerdasan naturalistis. Nah, di sini kecerdasan naturalistis itu seperti misalkan ada berhubungan dengan berbau-bau alam ya, ataupun mereka itu mengetahui spesies atau jenis-jenis itu dari mana, lalu tempatnya mereka itu asalnya dari mana. Nah, itu seperti kecerdasan seseorang di bidang naturalistis. Nah, seperti misalkan orang tersebut mengetahui jenis-jenisnya itu, spesies ini tuh berasal dari mana, lalu bisa dikembangbiakan seperti apa misalkan, lalu bagaimana cara merawatnya. Nah, contohnya misalkan ketika nanti kan ada contohnya ya, pembahasan ketiga. Nah, selain mungkin itu kecerdasan yang harus kita ketahui. Ada 8 kecerdasan. Jadi jangan merasa aku tidak cerdas karena aku tidak bisa menghitung matematika ataupun tidak bisa memecahkan masalah. Sebenarnya kecerdasan itu banyak, ada 8 ya, seperti tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya kita menyambung kepada alat permainan edukatif apa yang untuk mengembangkan atau menstimulus kecerdasan dari ke-8 kecerdasan tersebut ya. Nah, yang pertama yaitu kecerdasan linguistik atau bahasa. Jadi kecerdasan linguistik kecerdasan linguistik bisa dikembangkan dengan sebuah alat permainan edukatif seperti misalkan puzzle huruf ataupun sebuah buku cerita. Nah, ketika anak sering dibacakan buku cerita, maka anak tersebut distimulus dalam bahasanya.
Lalu alat permainan edukatif apa yang memang untuk menstimulus kecerdasan yang kedua, yaitu matematika atau logis. Nah, di sini ada APE angka, puzzle angka ya. Puzzle angka di sini bisa menstimulus anak dalam kecerdasan matematika atau logika ya. Lalu dalam sebuah permasalahannya bisa dengan balok. Ketika anak misalkan ingin membangun rumah dari balok, nah anak tersebut akan bisa jika memiliki kecerdasan di bidang itu akan bisa membangun rumah dari balok tersebut. Lalu selanjutnya APE untuk kecerdasan visual atau spesial. Nah, di sini ada bak pasir. Nah, di sini ketika anak misalkan membuat sesuatu atau menggambar sesuatu dalam bak pasir tersebut, misalkan menggambar matahari di bak pasir, apakah gambar tersebut sama? Nah, lalu ada juga menggambar media APE yang lainnya, itu menggambar ketika anak diberikan sebuah kertas lalu pensil dan pewarna yang lainnya untuk menggambar, anak tersebut akan menggambar sesuka hati anak seperti yang memang anak tersebut telah terpikirkan atau termasuk ke dalam anak tersebut kreatif menggambar sebuah bangunan yang sangat indah ataupun masjid yang walaupun memang kadang gambar anak-anak tersebut masih agak abstrak gimana, tetapi ketika anak menjelaskan bahwa ini masjid, berarti itu adalah bangunan masjid yang memang mereka bisa jangkau untuk digambar. Nah, selanjutnya yaitu APE yang keempat untuk kecerdasan musikal. Nah, banyak yang untuk kecerdasan musikal itu seperti rebana. Kalau untuk anak sih biasanya gitar mainan ataupun drum mainan. Nah, itu kan bisa untuk meningkatkan atau menstimulus kecerdasan seorang anak. Nah, lalu APE untuk kecerdasan yang kelima yaitu APE kinestetis. Nah, APE kinestetis APE-nya seperti seluncuran. Nah, kenapa? Karena kan kinestetis ini untuk meningkatkan fisik motor kita ya. Seperti tadi kan contohnya menari. Nah, di sini juga kalau untuk anak usia dini seperti seluncuran atau joget-joget. Nah, di sini kan untuk melatih fisik motorik anak dalam bermain aktif ya. Seperti itu. Apa ya untuk meningkatkan kinestetis, kecerdasan anak. Nah, selanjutnya yaitu APE yang keenam itu untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini seperti misalkan anak itu bisa bekerja sama. Nah, APE apa saja yang bisa diajak bekerja sama seperti APE balok ataupun bermain ular tangga. Di sini APE bermain balok misalkan dua kelompok itu membuat sebuah bangunan rumah misalkan dengan balok. Nah, ketika mereka kerjasama, maka mereka akan bisa membuat bangunan balok tersebut dengan cepat ataupun dengan indah. Nah, seperti itu. Ataupun ular tangga juga. Ketika mereka bisa berkomunikasi, giliran aku yang bermain, maka mereka akan bermain secara bergiliran dengan sportif gitu ya. Nah, lalu yang ketujuh, APE yang dapat mengembangkan kecerdasan intrapersonal, yaitu seperti cermin. Nah, ketika anak tersebut melihat cermin ataupun melihat dirinya di depan cermin gitu, mereka akan bisa mengontrol dirinya. Wah, ternyata rambut aku, contoh kecilnya ya teman-teman, rambut aku kurang rapih. Nah, maka anak tersebut akan merapikan rambut tersebut. Lalu ketika ternyata muka aku kalau dibedak kan biasanya anak-anaknya suka dikasih bedak sama orang tuanya itu suka belepotan. Nah, maka ketika anak bercermin, mereka akan melihat ternyata muka aku belepotan sama mama tadi dikasih bedak gitu. Nah, mereka akan merapikan wajah mereka. Contohnya seperti itu ya, contoh kecilnya ya. Nah, lalu APE yang terakhir yaitu untuk mengembangkan kecerdasan naturalistik. Nah, naturalistis. Nah, di sini ketika anak misalkan diberikan sebuah akuarium, mereka akan mengetahui bahwa ternyata ikan itu hidupnya di air.
ada di air itu ada spesies ikan ini, ikan yang bisa hidup di air itu misalkan ada ikan koi ataupun ikan arwana, ikan gupi misalkan ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu ya pengertian, lalu contoh dan bentuk-bentuk kecerdasan dari kedelapan itu. Nah, jadi di sini kecerdasan majmuk itu merupakan bentuk-bentuk kecerdasan yang bisa diambil oleh setiap orang. Istilah kecerdasan majmuk itu diambil dari multiplan intelligency dari Howard Gardner. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian saja video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kita sedang sama-sama belajar. Sekian. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.